dan kita renungkan kajian yang akan disampaikan Ustaz Iril pada waktu dan silakan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah akan kita bahas, yaitu surah Thaha ayat ke-129. Dan begitu juga salawat serta salam tidak lupa marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati, 129 mereka mengkuruni yang sunafi masa kini daripada kaum yang telah mereka lalui di masa kini yang ada di sekitar mereka, yang ada di daerah mereka. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Sesungguhnya demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah liulil nuha, bagi orang yang berakal. Jadi Bu, dia sebelumnya Allah dan negur nikat yang diajak di negeri mereka itu udah banyak yang udah Allah ajak oleh karena mereka membangkang kepada Allah. Tetapi pada kenyataannya orang-orang kafir ketika itu tidak menjadikan itu petunjuk, tidak menjadikan itu pelajaran, kan begitu. Yang ada apa Bu? Yang ada mereka malah nantang dia ngomong apa? Kalau di dalam tafsir ini dikatakan mereka itu malah nantang, dia bilang apa? Mana ada buktinya? Nggak ada yang namanya aja. Buktinya apa? La sa'qa, nggak ada itu gempa. Wala masha, nggak ada itu namanya kehancuran. Wala riha, dan nggak ada angin topan. Fabimada tuhadziruna, maka di mana ajab Allah? Gitu. Artinya apa? Mereka begitu nggak diajab sama Allah, dan mereka malah nantang. Mana ajab Allah? Nggak ada angin topan, nggak ada gempa bumi, ya kan? Nggak ada keadaan yang merusak keadaan. Mana? Kan gitu. Maka di ayat ini Allah memberikan jawaban tentang kenapa mereka kok nggak diajak seperti kaum A, seperti kaum Samud, ya kan? Di ayat ini atau di ayat 129 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajallu musamma." Apa jawab Allah? Walaula kalimatun sabaqat. Kalau bukan karena apa? Satu kalimat sabaqat yang telah lalu min rabbika, dari Tuhan kamu, lakana lizaman wa ajalun musamma, maka akan menimpa pada waktu itu yang sesuatu yang ditentukan, yaitu aja. Maka maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya Allah nggak menetapkan satu kalimat yaitu terdahulu, maka Allah akan mengajak mereka. Maksudnya apa Bu? Kalimat apa yang dimaksud sehingga menjadikan orang-orang kafir itu nggak diajak? Nah jadi Bu, kalimat yang menyebabkan orang-orang kafir itu nggak diajak. Jadi di sebelum ayat ini turun, dulu orang-orang Rasulullah itu, orang-orang kafir itu pernah bilang begini, Rasulullah, Nabi Muhammad, kalau sekiranya memang lu benar, turunin dong, minta dong Tuhan lu supaya menurunkan hujan batu. Kalau kata orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu minta, kalau memang lu benar, gua salah, coba lu minta sama Tuhan lu turunin hujan batu supaya gua ketimpa hujan batu. Kalau kata orang kafir. Mendengar ini Bu, Rasulullah sedih. Mendengar orang-orang kafir minta diturunin hujan batu, minta diajak, itu Rasulullah sedih.
takut kalau Allah benar-benar mengijabah kepengen dia itu pengen diajar sama Allah. Rasulullah takut. Nah karena Rasulullah takut bu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa firman Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kalau kata Rasulullah apa? Wa ma kana, dan tidaklah Allah liyu'adzibahum mengazab mereka wa anta fihim, sementara kamu itu ada di tengah-tengah mereka. Wa makana Allah mu'adzibahum, dan Allah akan mengajar mereka wa hum yastakbirun, dan sedangkan mereka orang-orang yang beristighfar. Artinya apa bu? Allah nggak mungkin mengajab orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Penyebabnya apa bu? Karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Rasulullah hidup bersama mereka, dan Rasulullah itu adalah makhluk yang paling Allah cintai. Gak mungkin Allah ngajak. Takut apa? Takut malah nimpa Rasulullah. Maka Allah berjanji, selama apa? Selama kamu itu Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka, Allah gak akan ngajak. Inilah kalimat yang dimaksud. Bahwa apa? Bahwa yang menyebabkan terhalangnya ajab orang-orang kafir Quraisy ya karena Rasulullah ada di situ, masih hidup ketika itu, gitu. Makanya orang kafir Quraisy itu bersyukur. Kenapa dia nggak diajab? Karena Rasulullah masih ada di antara mereka. Yang jadi pertanyaan kita bu, yang jadi pertanyaan, sekarang Rasulullah udah nggak ada di tengah-tengah kita. Kira-kira mungkin nggak kita diajab? Mungkin. Hah? Mungkin. Yang ajab kita mungkin bukan ajab hujan batu. Ajab kita adalah kerusakan. Jadi pertanyaan, ada nggak Rasulullah dalam sanubari ibu? Ada nggak di bibir ibu itu ucapan-ucapan Rasulullah? Ada nggak di pandangan mata ibu adalah pandangan mata Rasulullah? Ada nggak di telinga ibu adalah telinganya Rasulullah? Kalau misalnya di mulut ibu nggak ada mulut Rasulullah, di mata ibu nggak ada mata Rasulullah, di telinga ibu nggak ada telinga Rasulullah, ada nggak ibu punya telinga ibu natap orang dengan tatapan benci? Kalau misalnya ibu yang ada di mata ibu itu, maka wajar kalau ibu mendapatkan ajab dibenci sama orang, dijauhin orang. Nah terus di telinga ibu, ada nggak telinga ibu adalah telinga Rasulullah, yang dimana Rasulullah hanya mendengarkan yang baik-baik aja. Rasulullah nggak mau mendengar keburukan orang lain. Kalau misalnya di telinga ibu nggak ada telinga Rasulullah, wajar. Kalau misalnya hidup ibu jadi susah, karena apa? Nggak dengar kejelekan orang, ibu jadi merasa sombong, jadi merasa lebih tinggi dari orang. Kan begitu. Yang kedua, yang terakhir, ada nggak ibu di hati ibu adalah hati Rasulullah? Yang dimana apa bu? Rasulullah ini memiliki hati dia bersih, nggak kotor, nggak dengki sama orang, nggak iri sama orang. Kalau misalnya di hati kita adalah hati Rasulullah yang gak dengki, yang gak hasut sama orang, maka ibu akan mendapatkan apa? Jauh daripada aja. Tapi kalau misalnya di hati ibu ada dengki sama orang, iri sama orang, ngelihat orang punya AC, ibu yang panas, ngelihat tetangga beli mobil, beli motor, ibu yang ngebul. Ya kan? Kalau misalnya di hati kita adalah kedengkian, diajak kita dengan kesusahan karena dengkinya kita bu, gitu. Maka wajar kalau di sini dikatakan apa? Wa makana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah nggak akan mengajab mereka wa anta fihim selama kamu ada di tengah-tengah mereka. Kalau sekarang Rasulullah sudah jelas nggak ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kita. Tapi paling enggak perilaku Rasulullah, ucapan Rasulullah, hatinya Rasulullah itu melekat di dalam diri kita masing-masing, sehingga kehidupan kita nggak diajab sama Allah. Ya kan begitu bu ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang di hati kita ada Rasulullah, di mulut kita ada Rasulullah, di telinga kita ada Rasulullah. Dan yang menghindarkan daripada ajab juga selain adanya Rasulullah dalam kehidupan kita, yaitu wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak mengajab selama kita selalu beristighfar, selalu kita minta ampun, selalu kita sadar diri akan kesalahan. Insya Allah kalau misalnya kita sadar akan kesalahan kita, meminta ampun atas kesalahan kita, insya Allah hidup kita akan selamat, hati kita akan tenang, hati kita akan bersih. Dan itulah yang menjauhkan kita daripada ajab Allah. Yang selanjutnya bu, di ayat selanjutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha
wa min ana il-laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Nah, jadi Bu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, fasbir, maka bersabarlah kamu hai Rasulullah. Atas apa? Ala ma yaqulun, atas apa yang mereka katakan. Emang mereka mengatakan apa Bu sehingga Rasulullah disuruh sabar sama Allah? Jadi Bu, yang mereka katakan itu tuduhan-tuduhan yang enggak ada di diri Rasulullah. Tuduhan yang pertama yaitu yang mereka katakan bahwa Rasulullah itu sahirun, Rasulullah itu tukang sihir, ya kan? Sekarang kita uji perkataan atau tuduhan mereka, bener nggak Rasulullah tukang sihir? Cara mengujinya gimana? Sekarang yang kalau misalnya Rasulullah dikatakan tukang sihir, siapa yang disihir Rasulullah? Kalau misalnya begitu, yang disihir Rasulullah adalah orang beriman, kan begitu? Kalau misalnya Rasulullah bisa menyihir orang beriman, bisa, kenapa Rasulullah nggak bisa nyihir mereka supaya beriman? Kan begitu. Kalau misalnya Rasulullah itu tukang sihir, kenapa Rasulullah nggak sihir mereka supaya beriman kepada Rasulullah? Itu Rasulullah penyair. Al-Quran ini keluar daripada aturan syair tadi, sehingga Al-Quran ini nggak bisa dikatakan syair, dan Rasulullah pun nggak bisa dituduh penyair. Artinya tuduhan yang kedua mereka bahwa Rasulullah adalah penyair itu bohong, nggak benar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Rasulullah juga SAW dituduh majnun. Rasulullah SAW dituduh gila. Yang namanya orang gila adalah orang yang nggak sadar apa yang dia lakukan, dan orang yang nggak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Ya kan gitu. Orang gila ya, ketika dia telanjang, kita kan nggak pernah tanya kenapa lu telanjang, kan gitu. Orang gila misalnya berak itu di jalan, kita nggak tanya kenapa lu berak di jalan. Kenapa orang gila? Kita sama-sama tahu, nggak boleh ditanya. Dan orang gila nggak memiliki akhlak. Yang jadi pertanyaan, adakah di diri Rasulullah itu orang yang dikatakan nggak memiliki akhlak? Ya kan gitu. Padahal Rasulullah SAW sendiri dulu sebelum diutus itu Rasulullah dikenal sebagai orang yang dikatakan al-amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Dan saking percayanya setiap orang kalau misalnya berniaga di Mekah itu nitip barangnya ke Rasulullah. Saking apa Bu? Rasulullah dipercaya amanah, nggak nyolong, nggak ngutip, nggak ngintip. Itu Rasulullah. Kalau misalnya Rasulullah dikatakan nggak beranak, benar nggak itu tuduhan? Atau gila? Ya gila, nggak benar. Karena buktinya apa? Buktinya Rasulullah memiliki akhlak. Dan ini juga dikatakan bahwa Rasulullah itu Al-Quran itu karangan Rasulullah, kan begitu. Nah, sekarang bagaimana mereka menuduh bahwa Al-Quran ini karangan Rasulullah? Padahal kan mereka tahu bahwa Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Dan juga mereka tahu bahwa Rasulullah itu dulunya bukan penyair, bukan orator. Ya kan? Kalau dulunya Rasul penyair, orator, bolehlah dituduh Rasulullah ngarang. Dan kalaupun misalnya benar Rasulullah ngarang Al-Quran, maka apa? Maka kan ditantang sama Allah, fa'tu bi suratin min misli. Maka buat semisal Al-Quran satu surat aja. Nah itu sampai sekarang mereka nggak bisa itu bikin satu surat semisal Al-Quran. Kenapa? Ini menandakan bahwa tuduhan mereka bahwa Al-Quran ini adalah kalangan Rasulullah itu enggak benar Bu. Asalnya apa? Al-Quran yang kita kaji ini bukan kalangan Rasulullah, ini adalah murni firman Allah, murni firman Tuhan kita yang menjadi petunjuk buat kita. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nasihat ketika Rasulullah dihina. Ketika Rasulullah direndahkan, Allah perintahkan buat Rasulullah sabar. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, selain sabar, Allah juga mengajarkan apa? Wasabbih bihamdi rabbik. Yaitu apa? Wasabbih, bertasbih, mensucikan Allah. Jadi kalau misalnya kita dihina orang, dijelekin orang, direndahkan orang, yang pertama yang mesti dilakukan yaitu sabar. Yang kedua, wasabbih bihamdi rabbik, mensucikan Allah dan apa? Bihamdi, dan memuji Allah. Maksudnya apa? Kalau kita direndahin Allah, subhanallah, maha suci Allah, ya wajarlah gue mau direndahin orang karena memang gue orang bodoh, gue orang susah. Allah itu apa? Wabihamdi, memuji Allah, Allah yang kaya, Allah yang pintar, bukan gue. Kan gitu, kita dibikin orang miskin wajar. Kita sucikan diri Allah, Allah subhanahu maha suci Allah. Kita nggak benar, kita salah, kita memang jelek. Wabihamdi, memuji Allah, Allah yang kaya, Allah yang lebih dari segalanya. Dan itu kan apa?
Yang diajarkan pertama sabar, yang kedua kita memuji Allah, mensucikan Allah. Kalau misalnya yang ada di jelek itu mati diri kita, yang suci itu cuma Allah. Yang selanjutnya wabihamdika, kita memuji Allah. Kapan itu dilakukan? Kita melakukan sabar, kita bertasbih, kita bertahmid itu kapan? Di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Yang pertama dua, kita disuruh terus memuji Allah sebelum terbitnya matahari, sebelum terbenamnya matahari. Terus kapan lagi? Wa min ana'il laili fasabbih wa tarafan nahar. Dan juga pada waktu malam fasabbih, dan juga bertakbirlah wa tarafan nahar, pada ujung siang hari. Artinya kalau kita mau tidur sebelum terbit, sebelum terbenam, pada waktu tengah malam, pada waktu tengah hari bolong. Artinya apa? Seluruh waktu, artinya semua waktu. Artinya apa? Seluruh waktu kita suruh bertasbih, seluruh waktu kita disuruh memuji Allah. Jangan berhenti, jangan ngaso-ngaso. Gitu. Memuji Allah itu manfaatnya apa, Bu? Kalau kata Allah, la'allaka tardo, agar kamu itu senang, agar kamu itu bahagia. Kalau kata Allah, kenapa Allah nggak bilang agar Allah ridho, agar Allah senang? Tapi Allah justru mengatakan la'allaka tardo, agar kamu itu bahagia. Nah, jadi ini juga resep ya, Bu ya, resep buat ibu. Kalau di mana-mana kita dihina orang, direndahin orang, dijelekin orang, diomongin orang, maka resep yang pertama yang kita pasti lakukan sabar. Itu yang pertama. Yang kedua wasabbih, yaitu kita mensucikan Allah. Artinya wajarlah kita memang tempat hinaan, kita memang direndahkan, wajar, yang suci cuma Allah. Itu bertasbih. Wa bihamdik, kita memuji Allah. Ya walaupun kita direndahin, kita masih dikasih sehat. Ya walaupun kita masih direndahin, alhamdulillah kita masih dikasih hidayah, bisa duduk ngaji, kan gitu. Kalau misalnya itu ibu lakukan, maka apa? La'allaka tardo, agar kamu itu senang, bahagia, nggak susah, nggak peduli omongan orang. Itu tujuan Allah, Bu. Gitu. Makanya Allah nggak bilang, kalau kenapa Allah nggak bilang la'alla ardo, agar supaya la'ali ardo, agar supaya aku redo. Tapi Allah bilang la'allaka tardo, agar supaya lu redo, agar lu supaya lu seneng, agar supaya lu gak susah. Itu resep yang Allah kasih, dan itu resep yang dikasih kepada Muhammad dan juga kepada kita, terutama umat Nabi Muhammad, Bu. Makanya bersyukur kalau misalnya kita ngaji, alhamdulillah, sedikit demi sedikit, ya kan, setiap pertemuan ada kebaikan, ada rasa kebahagiaan yang kita bisa ambil, kan gitu loh. Mudah-mudahan jadi bekal. Artinya apa? Di dunia kita bahagia, ya kan, di akhirat lebih-lebih gitu. Karena yang namanya ridho itu apa sih, Bu? Sampainya kita pada harapan yang diinginkan gitu. Itu apa? Dan puncak nikmat tertinggi itu adalah ridho Allah, Bu. Gitu. Karena dulu Allah Subhanahu wa taala, bukan dulu, nanti Allah Subhanahu wa taala itu bilang bahwa innallaha yatazalla ala khalqihi fil jannah. Sesungguhnya Allah yatazalla itu mendatangi khalqihi fil jannah, mendatangi makhluknya di surga. Nah, nanti ketika di surga Allah bilang, ya ibadi khalur raditu, wahai hambaku, apakah kamu bahagia? Kalau kata Allah, maka orang-orang atau penghuni surga, mudah-mudahan kita bagian dari orang yang menjawab, kaifala tardo, bagaimana kami nggak bahagia ya Allah? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin, karena sungguh kami telah menerima sesuatu yang tidak pernah kami terima di dunia, sesuatu yang tidak pernah kami terima dari siapapun. Maka apa yang alasan mungkin kami nggak bahagia? Maka kalau kata Allah, qala u'tikum afdala min dzalik, aku akan memberikan kepada kamu afdala, yang lebih afdal daripada yang kamu terima, yang udah kamu terima. Maka apa? Qalu, berkata orang-orang penghuni surga, ya Allah, wahai Tuanku, hal yujadu afdala min dzalik, apakah yang lebih afdal dari nikmat yang udah kami terima lagi? Maka Allah bilang, na'am ya, uhilla alaikum ridwani fala ashatu ba'dahu alaikum abada. Aku halalkan kepada kamu ridhoku, ya kan, aku halalkan kepada kamu ridhoku, fala ashatu, dan aku gak akan murka ba'dahu setelahnya, alaikum kepada kamu abadan, selamanya. Jadi nikmat tertinggi
Di surga itu bukan kita bisa makan buah seenaknya, bukan kita bisa minum susu sekenyangnya, tapi nikmat tertinggi ternyata di surga itu adalah ridho Allah, Bu. Dan itu yang kita cari. Padahal, Bu, kalau misalnya kita mau mencari ridho Allah, kalau yang kita cari ridho Allah, padahal kan di ayat yang tadi kita bahas itu jelas, la'allaka tardo, Allah juga tahu Tuhan supaya lu senang. Jadi segala aturan yang ada di dalam Al-Quran tujuannya satu, Bu. Emang kita lihatnya karena Allah pengen bikin Allah senang, tapi perlu kita ketahui Allah juga pengen apa? Supaya lu senang, supaya lu gak sengsara. Allah kasih aturan begini, Allah kasih apa? Nasihat begini dan begitu. Walaupun terkadang mungkin menurut kita sulit, tapi sejatinya apa, Bu? Sejatinya la'allaka tardo, agar kamu itu bahagia, agar kamu itu gak susah, baik di dunia maupun ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Insyaallah dari apa yang kita bahas mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat kita untuk kita bisa hidup lebih bahagia baik di dunia ini dan di akhirat. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, beberapa ayat sudah disampaikan oleh Ustaz Iril, dan kajian pada malam hari ini sangat erat kaitannya dengan amaliyah kita sehari-hari yang harus kita tingkatkan, di mana diceritakan tadi dalam lanjutan surah Thaha ini bahwa orang kafir waktu itu dia menantang kepada Rasulullah dengan ada cerita tentang umat-umat terdahulu, bahwa umat-umat terdahulu itu ibu sebelum ada Rasulullah itu kalau berbuat maksiat itu langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia itu nantang-nantang kan sama Rasulullah. Jadi mana adab Allah ini? Kalau emang Allah mau mengadab, turunkan ini kan ini. Nah, mereka itu nggak tahu. Jadi ketika mereka bermaksiat kepada Allah, ketika mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengakui tentang kerasulan Rasulullah SAW, dia itu nggak tahu bahwa dia diadabnya itu karena adanya Rasulullah di tengah-tengah mereka. Itu ayatnya jelas, Bu, ini Al-Qur'an. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jadi Allah tidak akan mengadab mereka selagi engkau ada di tengah-tengah mereka. Jadi selagi Nabi Muhammad ada di tengah mereka. Nah, ini kan ayat Al-Quran, Bu. Kalau yang namanya Al-Quran itu bukan ayat khusus untuk satu kaum, tapi ayat umum untuk seluruh manusia. Tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Iril bahwa saat ini Rasulullah itu sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Bagaimana kita menjadikan Rasulullah ada di tengah-tengah kita? Tentunya di dalam kehidupan kita harus berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah, dan kita harus senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Apalagi yang namanya solawat itu. Solawat itu udah pasti untuk menghadirkan Rasulullah di tengah kita. Nah, ketika itu terjadi, Allah tidak akan pernah mengadab siapapun yang ada solawat di dalamnya. Makanya sekarang itu, Bu, ada satu kelompok umat Islam yang anti maulid. Karena apa? Dia tahu yang namanya sholawat itu begitu dahsyat buat umat Islam. Karena kelompok itu kelompok yang dibiayai oleh Yahudi. Untuk apa? Untuk melemahkan umat Islam. Mereka tahu, orang-orang Yahudi itu tahu. Jadi senjata umat Islam itu tahu. Makanya ada sekelompok umat Islam yang mengatakan bahwa maulid itu bid'ah. Sementara dalam maulid itu kita berusaha menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan membacakan kisahnya, dengan bersolawat kepada Rasulullah. Jadi
kalau orang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, tadi udah dijelaskan, berarti kita menghadirkan Rasulullah. Ketika Rasulullah hadir dalam kehidupan kita, Rasulullah ada dalam kehidupan kita, kita nggak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya nggak disiksa itu, Ibu, bukan berarti ketika kita senantiasa bersolawat kita nggak sakit, bukan berarti ketika kita senantiasa bersolawat kita punya duit terus, bukan begitu. Tapi orang yang tidak disiksa oleh Allah, artinya ada keriduan Allah. Ketika dia sakit, dia bersabar. Ketika dia nggak punya duit, dia bersabar. Ketika dia dikasih nikmat, dia bersyukur. Kalau orang yang jauh dari Rasulullah, bisa aja duit banyak tapi kufur, ya kan? Dia dikasih nikmat, kasih sehat, banyak waktu, duit punya, tapi tidak dipergunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu lebih parah yang begitu. Makanya dalam hidup itu kita yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Kita senantiasa berada di jalan yang diridhoi dan dicintainya. Kadang-kadang kan kita salah mintanya. Kita senantiasa yang diminta itu sesuai yang kita inginkan. Padahal yang kita inginkan itu belum tentu akan menjadikan kita dekat kepada Allah. Padahal hidup ini semakin berkurang jatah hidup kita harus semakin sudah dekat kepada Allah. Hingga ketika kita mati itu udah siap. Udah siapnya itu apa? Ya udah dekat dengan Allah. Dengan apanya? Dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi dalam kelanjutan kajian pada malam hari ini, Rasulullah dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan hinaan mereka, dengan cacian mereka, dengan tantangan mereka, Rasulullah disuruh bersabar. Kemudian Rasulullah disuruh senantiasa bertasbih. Supaya apa? Supaya kita ini ridho dengan ketentuan Allah. Kita ini senang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kalau udah ada Rasulullah dalam kehidupannya, ridho Allah yang senantiasa dicari, itu hidup itu akan senang, Ibu. Jadi kalau ada orang mendapatkan kesenangan itu, kita itu ikut senang. Jadi jangan sampai kita ini yang tadi kata Ustaz Idil, orang beli kompor baru, kita yang panas. Nah itu, kalau misalnya masih ada kayak begitu dalam hati kita, itu hati-hati, Bu. Pokoknya cara melihat hati, ngedeteksi hati kita ini baik apa enggak, maksudnya udah bersih apa enggak. Kalau ada orang di sekitar kita, saudara kita dapat nikmat, kita enggak ikut senang, lah itu pertanyakan, hati kita masih bermasalah. Dan yang tahu hati kita itu siapa, Bu? Ya kita. Saya nggak tahu hati ibu-ibu seperti apa hatinya kepada saudara-saudaranya, kan begitu. Karena apa, Bu? Karena kalau kita menghadirkan Rasulullah, pasti senang dengan apa yang didapatkan, dengan kesenangan yang didapatkan saudaranya itu akan muncul. Kenapa, Bu? Yang namanya Rasulullah itu induk semua makhluk. Jadi Rasulullah itu kan dulu di Taif begitu, Bu. Waktu di Taif, ketika dilemparin kulit unta, dilemparin batu sampai bocor, sampai Jibril nawarin, mau diapain ini? Mau gua kibas ini katanya biar pada habis. Rasulullah nggak begitu, Bu. Sama kayak begini, yang namanya induk, ibu. Ini misalnya ada saudara saya, Erna, Erni, Sari, Iril. Misalnya dari berempat ini ada salah satu yang begajulan. Kata yang tiga, kata yang benar, udah matiin aja katanya. Orang begitu mah, itu walaupun saudaranya punya alasan, dia itu harus, yang begajulan itu harus dimusnahkan. Yang namanya emaknya, bapaknya mah nggak mungkin, Bu. Pasti sedih, pingin anaknya benar. Rasulullah itu begitu, Bu. Makanya kalau kita melihat orang kayak apa aja, kalau Rasulullah ada dalam diri kita, nggak mungkin, Bu, kita itu benci sama orang. Mau orang begajulan kayak mau apa, ketika orang lihat orang bodoh kita doakan, dia bisa jadi tahu. Ketika melihat orang susah usahanya, pasti yang hadir dalam hati kita itu doa untuk dia supaya dikuatkan. Jadi apa ya,
Makanya pantas kalau kata Allah, ketika ada Rasulullah dalam kehidupan kita itu nggak mungkin disiksa. Karena apa? Karena yang namanya ada Rasulullah, kita bersolawat kepada Rasulullah, menyambung kehidupan kita dengan Rasulullah, itu akan muncul dari hati kita itu kasih sayang kepada siapapun. Jadi nggak melihat ini. Kalau kita kan sayang itu mesti milih-milih gitu. Kalau Rasulullah itu nggak begitu, sama siapa aja. Ibaratnya kayak emak sama anak, yang bagaimana aja sayang. Jadi Rasulullah itu seperti itu. Oleh sebab itu, dari pengajian sekarang, ibu ini harus menjadi satu pegangan bahwa dalam hidup ini kita harus senantiasa menghadirkan Rasulullah. Nah, menghadirkan Rasulullah itu caranya apa? Ya kita berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah, terus belajar, karena belajar itu kan diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah kan, utlubul ilma minal mahdi ilallah, carilah ilmu dari mulai kalian digendong sampai mau menjelang masuk liang lah, udah jalanin. Yang kedua, sambung batin kita kepada Rasulullah dengan senantiasa bersolawat. Kalau Rasulullah ada dalam kehidupan kita, sekali lagi tidak mungkin akan ada siksa dalam kehidupan kita. Itu ada kaitan dengan ayat yang kemarin. Gak mungkin hidup kita akan sempit, maka hidup kita ini akan lebar, wes pokoknya blas. Kalau melihat orang senang kita ngikut senang, melihat orang sedih kita ikut sedih. Itu hidup itu pokoknya kalau udah begitu mudah enak. Pokoknya saya nih nggak tahu hati ibu masing-masing, saya nggak tahu. Ini sama-sama duduk di pengajian, sama-sama pakai jilbab, ya kan? Tapi hati ibu-ibu saya nggak tahu. Cuman saya ngingetin tanda-tanda keadaan hati kita. Kalau kita masih kecewa dengan nikmat yang saudara kita dapatkan, berarti hati kita masih harus dibenahi. Kalau kita misalnya senang dengan saudara kita ketika kita ditimpa musibah, berarti hati kita itu. Tapi kalau misalnya hati udah senang dengan senangnya orang, sedih dengan kesedihan orang, nah itu berarti hati kita udah jejeg. Kalau begitu, kalau udah jejeg begitu, dia tinggal istiqomahin dengan kebaikan. Jadi kalau hati udah jejeg begitu, ibu, itu yang terucap itu doa. Itu buat siapapun, insya Allah nanti udah ngikutin sendiri. Kalau ngeliat orang begini, itu udah pasti doa yang ada. Ngeliat orang susah ngedoain, ngeliat ini. Kadang kalau kita kan ngeliat orang yang begajulan nyumpahin, ngeliat orang dapat nikmat, kita puyeng. Ngeliat orang dapat musibah, kita senang. Nah itu jangan sampai seperti itu. Kalau itu yang terjadi, maka kehidupan kita itu akan sempit. Kita tidak akan pernah senang dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Udah kurang aja. Harusnya kita ini kan apa? Kata Allah tadi, la'allaka tardo. Jadi supaya kita ini ridho. Maksudnya ridho itu senang dengan adanya Allah, senang dengan pemberian Allah. Jadi orang senang itu kan gak bisa digambarin. Ekspresi senang itu kan masing-masing. Anak-anak kalau lagi senang, ya begitu. Senangnya anak-anak itu ada yang dengan lari-larian, ada yang dengan ketawa-ketawa. Ya senang, begitu senang. Jadi kita itu harus jadi orang yang senang. Dengan apa? Dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan dengan barokahnya mengaji, kita sedikit demi sedikit bisa memperbaiki diri kita, bisa mengoreksi hati kita, bisa melihat hati kita ini seperti apa. Tadi tanda-tandanya kan saya udah kasih tahu kan begitu. Jadi yang namanya dokter kan kalau ngobatin itu kan harus tahu dulu, Bu. Kayak ibu misalnya, kalau nggak tahu penyakit sendiri nggak bisa ngobatin. Jadi kita ini harus pandai melihat diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita ini pandai melihat orang, diri kita nggak dilihat. Jadi yang harus kita lihat itu diri kita. Ini saya ini gimana?
Kan kalau ketahuan dalam diri kita, aduh kalau begini gue penyakitan dong. Kalau misalnya ada teman kita, saudara kita, tetangga kita dapat nikmat, kita masih kecewa, berarti hati kita penyakitan. Ya kalau penyakitan tentunya kita akan mencari obat, nggak dibiarin kan begitu. Jadi dianalisis dulu diri kita ini. Karena apa? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, nafsah. Jadi nafsah itu kan jiwa. Jiwa itu kan hal yang menggerakkan kehidupan kita ya adalah jiwa ini. Jadi kalau kita kenal gerentesan hati kita, kenal nafsu kita, kenal keinginan kita, kenal syahwat kita, maka insya Allah kita bisa mengendalikan. Kalau yang namanya manusia itu udah pasti, Bu. Ketika ngeliat orang senang itu awalnya itu pasti ya ada nggak senang. Cuman kita harus tahu kalau ketika kata agama itu penyakit ya obatin. Jadi obatnya apa? Yaitu tadi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa menghadirkan Rasulullah dengan bersolawat. Banyak beristighfar atas dosa-dosa yang sudah lalu. Insya Allah kita menjadi hamba yang ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan barokah kajian tafsir Al-Quran, kita senantiasa dibimbing dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makin paham tentang diri kita makin bisa mendeteksi dan mengobati penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang ada dalam jiwa kita, sehingga kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih, dalam keadaan iman yang kuat, sehingga Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilkan ya wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min adh-dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi. Sahil lana abwaaba fadlika fansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Allahumma iftah lana abwaab rahmatik warzuqna ridhaka wa taqwaka wa sakhirna khalqaka wa rizqaka wasrina bi sarayana lutfika ya 'alim ya 'alim ya 'alim. Allimna bi ilmika wa aqimna anta wa asmi'na minka wa basirna bika wa aqimna bi shuhudika wa ridna tariqa ilaika wa hawwilha ilaina bi fadlika wal misna libasan taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna bil istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna bi ziyaratil Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinah mawaddah wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.